Kasus hukumnya dengan motivator kenamaan Mario Teguh masih berproses di kepolisian. Kini Deddy Corbuzier kembali tersandung masalah baru. Deddy mendapatkan protes keras dari para orang tua anak penyandang Down Syndrome yang tergabung dalam Persatuan Orang Tua Anak Down Syndrome atau POTADS. Pemicunya adalah saat membawakan acara talk show, Deddy sempat melontarkan pernyataan yang menyamakan penyandang Down Syndrome dengan orang gila. Pernyataan itulah yang membuat POTADS meradang dan bereaksi keras. Apakah tayangan tersebut ditonton secara keseluruhan, apa hanya potongan yang disebutkan? Kalau itu hanya potongan, ya semua kata-kata bisa jadi salah. Benar nggak? Kalau itu keseluruhan, semuanya akan jadi benar. Kalau kita bicara tentang anak-anak Down Syndrome, ya, saya itu dari psikologi loh. Jadi kalau mereka mengatakan saya tidak mengerti tentang anak-anak Down Syndrome, saya itu dari psikologi. Saya mengerti tentang anak-anak Down Syndrome, sangat mengerti, ya. Dan saya mengundang anak-anak Down Syndrome yang luar biasa dan saya memuji mereka. Jadi mungkin nggak kalau saya menghina mereka? Nggak mungkin. Katanya adalah ada sebuah desa tempat yang miskin, yang mana orang-orang yang dianggap tidak waras itu dibuang sama keluarganya di jalanan, oke? Diambil oleh Bapak Bupati, ada yang dimasukkan ke rumah sakit jiwa, oke? Ada yang dimasukkan ke yayasan, oke? Nah, menurut ilmu yang saya pelajari, anak-anak Down Syndrome itu tidak boleh masuk rumah sakit jiwa, masuknya ke yayasan. Bertanyalah saya, masuk ke yayasan seperti anak-anak Down Syndrome, itu pertanyaannya. Sebagai pembawa acara, Deddy Corbuzier mengaku tidak mungkin mendiskreditkan anak-anak penyandang Down Syndrome. Apalagi ia merupakan lulusan Fakultas Psikologi yang sangat paham betul apa saja jenis penyakit kejiwaan. Dan Deddy juga memiliki anak yang mengidap disleksia. Jadi saya tidak pernah mengatakan mereka sakit jiwa. Justru saya bertanya, kenapa ini dimasukkan ke yayasan? Apa perbedaannya? Gitu. Kenapa? Karena buat orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak bisa membedakan antara depresi akut, psikotis, Down Syndrome, skizofrenia, itu kalau di jalanan orang bilangnya orang gila semua loh. Dianggap sama. Tapi justru yang mengertilah seperti saya, kita membedakan. Makanya timbullah sebuah pertanyaan. Kenapa dimasukkan ke dalam yayasan? Apa mungkinkah seperti anak-anak Down Syndrome? Ya, kasus pelecehan anak penyandang Down Syndrome yang diduga dilakukan Deddy Corbuzier sudah berakhir damai. Lewat akun sosial medianya, Deddy bahkan sudah mengajukan permohonan maaf. Dan pihak POTADS pun juga sudah tutup buku dengan kasus ini. Namun kasus tersebut kembali menghangat lantaran ada pihak ketiga yang menjadikan ini sebagai senjata untuk membunuh karakter Deddy Corbuzier. Yang jadi masalah adalah kenapa hal ini dijadikan kendaraan provokasi oleh pihak ketiga yang bahkan tidak ngerti apa-apa. Ini kan sudah tidak sehat. Ini kan mencari kesalahan artinya. Betapa sedihnya saya ketika membaca ada orang, oknum tertentu yang menggunakan anak-anak penyandang Down Syndrome untuk menjadi sebuah senjata melawan saya. Betapa sedihnya itu. Aduh. Ini anak-anak ini jangan dijadikan senjata dong. Tangan Deddy pun dengan lantang menunjuk hidung tim kuasa hukum Mario Teguh sebagai pihak tertuding yang sengaja memancing di air keruh. Kan orang terkenal yang ngomong gitu. Orang masalah saya dengan mereka sudah selesai. Ada orang yang menggunakan ini. Dan ya digunakan jangan anak-anak tersebut. Jangan digunakan anak-anak tersebut. Anak saya tuh disleksia loh. Masih saya aku anak. Kita lihat aja serangannya sampai kapan. Kalau serangannya membardir terus-terusan, saya juga punya peluru banyak nih. Kita lihat aja. Deddy menduga tim kuasa hukum Mario Teguh sengaja melakukan ini untuk menggiring opini publik
agar melupakan kasus Mario Teguh dengan Aryo Kiswinar Teguh. Terlebih penyidik kepolisian sudah melakukan tes DNA kepada Mario Teguh, Aryo Kiswinar, dan Aryani Sunarto pada tanggal 8 November 2016. Dan dalam waktu dekat penyidik akan mengungkapkan hasil tes DNA tersebut. Benarkah Aryo Kiswinar Teguh adalah anak biologis Mario Teguh dan Aryani Sunarto atau bukan? Percayakan semua pada penyidik pasti tahu langkah yang tepat, prosesnya di mana, kapan diumumkan, apakah akan diumumkan atau tidak diumumkan, pasti mereka yang lebih tahu. So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lebih baik kita semua berfokus pada kebaikan hidup kita sendiri, ya toh. Biarkan petugas melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Semakin saya mengenal proses ini, semakin saya percaya bahwa memang kita harus sangat profesional, sangat baku dalam hal ini. Kasus hukum antara Marissa Haque dan Titing Suryana Saryani sudah memasuki babak baru. Kemarin penyidik Polda Metro Jaya telah mengadakan gelar perkara terhadap kasus penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan Titing terhadap Marissa. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat-alat bukti yang terkumpul, penyidik akhirnya menaikkan status kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sore ini agendanya kami hanya berkoordinasi lagi lanjutan dengan apa yang sudah kami sampaikan beberapa waktu lalu. Ini kan menyangkut dengan gelar perkara yang sudah dilakukan sudah dilakukan oleh Krimsus, dan hasil gelar perkara bahwa apa yang kami berikan lewat pernyataan, lewat bukti-bukti juga pengakuan daripada Mbak Marissa, klien kami sebagai pelapor, sebagai korban, hasilnya bahwa penyelidikan ini dinaikkan jadi penyidikan. Minggu ke depan, 1 minggu ke depan kami juga akan menghadirkan lagi saksi-saksi. Kemudian ada juga mungkin ada tambahan-tambahan bukti-bukti untuk memperkuat apa yang sudah kami berikan. Sementara laporannya di Ditreskrimsus sudah naik status, polisi juga terus mendalami kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan Titing kepada Marissa. Menurut jadwal, minggu depan Titing akan dipanggil lagi sebagai saksi terlapor. Jika terus mangkir hingga pemanggilan yang ketiga, Titing akan dipanggil paksa. 2 kali, jadi minggu depan. Nggak lagi datang, minggu depannya lagi. Ketiga kali nggak datang, jemput paksa. Bahwa ini perdata, bukan. Ini juga bukan hutang piutang, bukan. Ini adalah satu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang I.O. Jadi Titing bukan teman saya, bukan mitra bisnis saya, bukan. Saya tidak berteman dengan dia kecuali dia mengontrak saya untuk pekerjaan. Dan pekerjaan yang dia klaim itu dibatalkan oleh Titing sendiri 5 kali dalam 2 bulan. Jadi saya tidak pernah membatalkan sampai detik ini, tidak pernah. Paham ya Mas ya? Jadi yang cedera janji, yang wan prestasi adalah Titing. 2 laporan polisi dengan ancaman pidana masing-masing 9 tahun dan 6 tahun penjara menjadi bukti nyata kalau Marissa Haque serius ingin menjebloskan Titing Suryana Saryani ke penjara. Tak ada lagi pintu damai. Sudah pro justisia, artinya udah jalan ke depan. Kalau udah jalan ke depan nggak mungkin achteruit. Achteruit bahasa Betawinya atret, mundur lagi nggak bisa Mbak.